Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita bisa meneruskan kajian kita masih membahas kitab Al-Jami' atau syarah kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, dan kita masuk pada hadis yang kedua pada halaman ke-37. Hadis yang sangat baik sekali kita kaji di pagi ini. Kita baca hadisnya dulu baru kita jelaskan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang di bawah kalian dan jangan melihat orang yang di atas kalian, karena hal itu akan lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Dalam redaksi yang lain yang dikeluarkan Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Jika seseorang di antara kalian melihat orang yang diberi kelebihan daripadanya, mungkin dari segi hartanya atau dari kesempurnaan tubuhnya, maka hendaknya dia melihat kepada orang yang berada di bawahnya. Tentu tidak lain dan bukan supaya kita menjadi hamba yang lebih bersyukur kembali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, karena hadis ini mencakup banyak sisi kebaikan. Dan hadis ini bisa kita jadikan pegangan kita di masyarakat dan sebagai kaedah kehidupan bagi kita. Makanya Al-Imam Muhammad ibn Jarir At-Tabari ketika memberikan catatan kepada hadis ini, apa kata beliau? Hada hadithun jami'un li anwa'i minal khair. Hadis ini, kata beliau, mencakup banyak sisi kebaikan. Kenapa demikian? Li'annal insan idza ra'a man fuddila alaihi fid dunya talabat nafsuhu mithla dhalik wastasghara ma indahu min ni'matillahi azza wa jal wa harasa 'alal izdiyadi liyalhaqa bidzalika aw yuqaribahu. Hadza huwal mawjud fi ghalibin nas. Sampai beliau mengatakan, karena manusia jika melihat
kepada orang yang lebih tinggi levelnya, maka jiwanya akan menuntut untuk serupa dengannya dan mulai mengecilkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Kemudian bertekad untuk menambah hartanya agar dia dapat mengejar kekayaan orang tersebut atau minimalnya menyamainya. Dan ini umumnya manusia seperti itu. Tapi kata beliau, wa amma idza nadhara fi umuri dunya ila man huwa duna. Wa amma idza nadhara fi umuri dunya ila man huwa dunahu fiha dhaharat lahu ni'matullah fasyakaraha wa tawadha'a wa fa'ala al-khair. Kemudian kata Imam Muhammad ibn Jarir At-Tabari, dia mengatakan, adapun jika dari sisi dunia dan harta tentunya akan tampak di hadapannya bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar kepadanya, maka dia akan bersyukur, bersikap rendah diri, dan dia akan banyak melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat, coba Bu, kalau seandainya ibu lehernya selalu melihat ke atas, mungkin melihat kepada orang-orang yang jauh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kita. Boleh jadi mungkin leher ibu bisa putus, Bu. Karena yang namanya orang kaya yang kita lihat itu nanti ada yang lebih kaya dibandingkan yang kita lihat. Namanya kita punya tetangga kaya, kita lihat kepada tetangga, kemudian kita ingin seperti tetangga kita. Setelah tercapai memang betul seperti tetangga kita kekayaan kita, nanti ada lagi orang yang lebih kaya dibandingkan dia, dan kita pun ingin mengejar hal yang sama. Nanti setelah sama lagi, pasti ada lagi yang lebih kaya dibandingkan dia, dan seterusnya. Sampai kapan? Yang namanya langit itu ada langit lagi di atasnya. Makanya kalau orang terus lihat ke atas, capek, Bu, karena tidak ada akhirnya. Dan Nabi SAW memastikan orang yang terus melihat ke atas dan tidak pernah melihat ke bawah, dipastikan orang itu tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, karena dia merasa kerdil di hadapan manusia yang lainnya yang jauh lebih tinggi levelnya dibandingkan dia. Dan ini sangat bahaya, karena terjerumus kepada kekufuran nikmat Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya kita senantiasa melihat ke bawah, bahwa ada yang jauh lebih buruk kondisinya dibandingkan kita, maka kita akan lebih bersyukur lagi. Dan itu contohnya banyak. Umpamanya, ibu melihat di jalan ada orang gila. Orang gila ma'ruf. Maka ibu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya tidak gila seperti dia. Akhirnya kita pun mengucapkan alhamdulillah, kan, Bu. Kemudian kita lihat lagi di sekitar kita ada yang mungkin fisiknya cacat, matanya buta, budek telinganya, terputus tangan dan kakinya, kena amputasi. Maka kalau kita lihat kepada orang yang jauh lebih rendah kesehatannya, fisiknya, tentu kita akan mengatakan alhamdulillah. Mata saya tidak seperti mata dia. Dia buta, saya melihat. Dia tuli, saya mendengar. Dia tidak bisa berjalan, loh, saya bisa berjalan. Dia tidak bisa makan kecuali suapi, saya bisa makan sendiri. Akhirnya kan dengan sendiri lisan kita akan mengucapkan alhamdulillah, Bu. Bersyukur jadinya, kan. Lihat tetangga ngontrak, ibu punya rumah sendiri. Alhamdulillah, saya masih punya rumah sendiri walaupun jelek, saya tak ngontrak.
Si fulan memang bagus rumahnya, tapi ngontrak sebulannya sekian, habis juga tuh duitnya untuk bayar kontrakan. Bersyukur bu akhirnya. Jadi tanamkan sifat seperti ini. Ada pamannya tetangga diuji suaminya jahat. Suaminya suka mukul. Alhamdulillah suami ibu tidak seperti dia. Akhirnya ibu mengatakan, alhamdulillah saya punya suami masya Allah. Masih lebih baik daripada suami dia. Begitu juga suami, alhamdulillah saya punya istri tidak seperti istri tetangga. Saya punya anak soleh soleha, tidak seperti anak tetangga yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi kalau kita melihat ke bawah itu nanti bersyukur tuh. Lisan kita pasti akan mengucapkan alhamdulillah tuh. Alhamdulillah suami saya kerjanya gajinya lebih tinggi. Yang sebelah itu pengangguran tak kerja-kerja. Alhamdulillah, ya kan? Ibu bisa makan enak, bisa beli ini, bisa beli itu. Si fulan tidak bisa karena tidak punya uang, suaminya pun tak kerja. Alhamdulillah. Akhirnya kita mengucap alhamdulillah. Kalau kita melihat ke yang di bawah itu bu, pasti bersyukur. Atau secara umum bapaknya, kita hidup di negara yang notabene aman. Negara kita kan aman, alhamdulillah, tidak ada yang rusuh. Tidak seperti negara-negara di luar dikuasai gangster gitu ya. Hidupnya tidak nyaman, atau mungkin kita lihat di negara-negara yang penuh konflik, perang sana sini, mau keluar aja susah. Kita ini keluar kemana saja bebas. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah lihat negara yang jauh lebih miskin dibandingkan kita dari segi keamanannya, dari segi ekonominya. Supaya kita lebih bersyukur lagi hidup di negeri kita itu. Begitulah konsep Nabi SAW mengajarkan kepada kita qanaah, redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rizkinya kepada saya, kepada ibu, kepada siapapun, maka Allah telah bagi rizki itu seadil-adilnya. Allah itu sangat adil. Mana bisa Ustaz adil? Si anu itu kalau usaha terus saja meroket. Enggak pernah tuh namanya gulung-gulung tikar tuh. Saya ini sudah pinjam modal sana, modal sini, tetap saja ya kayak gini-gini hidupnya. Mana adilnya di sini? Kadang ada orang yang memandang seperti itu kan syubhat di kepalanya. Ingat, Allah itu terkadang memberikan sesuatu kepada kita ini karena sebuah kemaslahatan. Sebagaimana menahan sesuatu juga karena kemaslahatan. Allah kan yang menciptakan kita, Allah lebih tahu kondisi kita. Terkadang ada orang-orang yang sengaja Allah tidak sukseskan, sebab kalau dia sukses dia jahat. Makanya Allah Subhanahu wa taala sengaja ulur-ulur waktu itu. Ada juga orang-orang yang sukses terus, sebab kalau dia dimiskinkan, jadi boleh jadi dia melampaui batas, melakukan hal-hal yang di luar kendalinya. Jadi semua kembali kepada maslahat sebenarnya. Orang kaya diberikan keadilan dengan kekayaannya, orang miskin pun diberikan keadilan oleh Allah dengan kemiskinannya. Maka sering saya contohkan bu, banyak orang-orang kaya itu yang mereka punya uang banyak, tapi hidupnya tidak tenang bu. Hidupnya tidak tenang. Diberikan istri cantik, suaminya tampan, rumah besar, gaji besar, tapi tidak pernah tenang. Lalu saya ceritakan bahwa ada salah seorang ustadz bercerita kepada saya itu. Jadi satu hari saya jalan-jalan sama dia keliling perumahan. Jadi ada rumah paling bagus di situ itu. Tingkat 3 lagi rumahnya itu. Oh, mobilnya mahal. Ustadz itu tinggal di situ. Dia cerita sama saya. Ya, Ustadz Abu katanya. Iya, kenapa? Ini semalam katanya, yang punya rumah ini ngadu kepada saya, istrinya. Kenapa? Hidupnya terancam dengan suaminya katanya, mau dibunuh katanya. Jadi kok bisa? Nggak tahu masalahnya apa, tapi hidupnya nggak tenang katanya. Subhanallah. Secara zahir kan harusnya dia tenang kan?
rumahnya bagus, 3 lantai lagi, besar lagi, kendaraannya mewah. Hidupnya terancam dengan orang yang paling dekat dengan dia, suaminya. Lah kok bisa seperti itu coba? Menunjukkan bahwa kekayaan itu kan tidak menjamin kebahagiaan. Terkadang orang-orang miskin yang ngontrak harmonis-harmonis saja kan keluarganya, bahkan lebih tertawanya lebih lebar, senyumnya lebih jauh lagi dibandingkan orang-orang yang penuh dengan harta. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah bagi loh orang orang kaya itu kehidupannya berbeda, dengan orang miskin juga kehidupan berbeda. Tetapi rizki Allah itu Allah bagikan seadil-adilnya. Ada orang kaya dengan kekayaannya tidak sanggup makan apapun yang mampu dia beli. Tapi ada orang miskin, dia makan semuanya walaupun tak sanggup beli. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebuah kaidah yang sangat bagus sekali. Jangan pernah melihat ke atas, lihat ke bawah. Tapi perlu dirinci, Bu ya. Hadis ini perlu dirinci. Maksudnya apa? Maksudnya hadis ini cerita tentang dunia. Cerita tentang dunia. Kalau ibu punya dolar Singapura, lihat ke yang punya rupiah, kan kursnya lebih kecil, Bu. Jangan lihat kepada uang yang mungkin seperti euro atau apa yang jauh lebih besar dibandingkan dolar, kan itu. Supaya kita lebih bersyukur lagi, gitu maksudnya. Hadis ini bicara soal dunia, tapi soal agama jangan diberlakukan hadis ini, Bu. Kalau soal agama tidak boleh diberlakukan, tapi diberlakukan kebalikannya. Kalau soal agama, soal akhirat, lihat ke yang di atas, jangan lihat ke yang di bawah. Ibu ini datang ke sini kumpul-kumpul, sebelahnya hafalan Qur'annya sudah 30 juz sudah rampung. Ibu baru hafal setengah juz. Yang sebelah ibu lagi wadduha saja tak bunyi. Kemudian ibu ngomong, alhamdulillah, saya masih lebih baik. Kenapa? Ini sebelah wadduha saja tak bunyi, katanya. Bukan begitu, Bu. Kalau soal agama lihat ke yang di atas. Cemana ya kok dia bisa hafal 3 juz 30 ya? Masa saya dari dulu sampai lam yakunil mentok aja gitu. Supaya kalau urusan akhirat tuh jadi kita makin termotivasi ya, mengejar pahala dan mengejar kebaikan. Ada orang pamannya seorang bapak-bapak, sholatnya ke masjid itu mungkin Jumatan saja. Ya selebihnya mungkin sholat di rumah. Kemudian lihat tetangganya, Jumatan pun tak tampak. Tampaknya Idul Fitri dan Idul Adha saja. Jangan ngomong, alhamdulillah saya kan masih mendingan seminggu sekali sholat Jumat tuh sebelah tuh. Tuh munculnya itu makhluk satu itu tahunan tuh. Dia munculnya Idul Adha Idul Fitri saja katanya. Nggak boleh melihat ke yang segitu, tapi lihat kepada tetangga yang lain. Saya ingin seperti dia, kok dia bisa ya sholat 5 waktu ke masjid lagi. Jadi kalau urusan agama jangan pernah melihat ke bawah, lihat ke atas untuk motivasi. Ibu nyumbang 100.000, sebelahnya 1 juta, sebelahnya pula tak nyumbang. Masih mending lah ku nyumbang katanya. Sebelah tak nyumbang. Nggak bisa, Bu. Kalau urusan akhirat itu lihat ke bawah, lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Sebab kalau seandainya dalam urusan agama dan urusan akhirat itu lihatnya malah ke bawah, bukan lihat ke atas, Bu, maka selamanya ibu tidak akan menambah kebaikan. Karena merasa ibu masih jauh lebih baik dibandingkan yang lainnya. Jadi hadis ini bicara soal urusan dunia. Kalau urusan dunia jangan pernah lihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Thaha ayat 131. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamudanna ainaika ila ma matta'na bi.
azwajam minhum zukhratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada orang-orang dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Lihat, Allah Subhanahu wa taala melarang. Jangan pernah melihat kepada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka dari dunia dan kenikmatan, karena Allah juga sudah berikan kenikmatan kepada kita dan Allah sudah adil memberikan kenikmatan itu. Karena hati ini cenderung untuk melihat syahwat, Bu. Makanya di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Qarun, ma'ruf ya Qarun kan, Bu. Ceritanya Qarun kan jelas. Jadi Qarun itu dalam tempo-tempo tertentu itu sengaja keluar dengan membawa perhiasannya, kebesarannya, kekayaannya, ditampakkan kepada manusia. Sombong. Sehingga orang-orang yang kemudian melihat Qarun, mereka mengatakan, wa qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun wa innahu ladzu haddin azim. Dan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah dianugerahkan kepada si Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Ini ketika si Qarun belum diazab. Tapi ketika si Qarun diazab dan mereka melihat, baru mereka mengatakan, aku bertobat, aku tidak ingin seperti dia, katanya. Karena memang manusia itu kalau melihat kepada yang di atas dari segi dunia, pasti cenderung, Bu, kita ingin seperti dia. Tetangga punya mobil, kapan saya punya mobil? Tetangga punya motor bagus, kapan saya punya seperti dia? Tetangga bangun rumah, kapan saya punya seperti dia? Begitu, ya. Jiwa manusia itu la ammaratum bisu, pasti akan terus memerintahkan keburukan terus, sehingga minimalnya walaupun tidak lebih daripada tetangga, minimalnya samalah kedudukannya. Lah ketika itu yang terjadi, saya ulang-ulang, maka orang ini akan sulit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini ada beberapa faedah yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, hadis ini di antara faedah yang bisa kita kaji adalah ada 3 adab yang harus dipahami. Pertama, adab kepada manusia. Yang kedua, adab kepada dunia. Dan yang ketiga, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita 3 adab. Adab kepada manusia, adab kepada dunia, dan adab kepada Allah Azza wa Jalla. Apa maknanya adab kepada manusia di sini? Kalau kita senantiasa memandang ke bawah, tidak pernah memandang ke atas dalam urusan dunia, Bu, maka akan hilang sifat sombong kita. Dan yang muncul adalah sifat kerendah dirian kita. Sombongnya hilang, Bu, kalau lihat ke bawah itu. Dan akan ada rasa syukur. Rasa syukur yang luar biasa, sehingga dia lebih menyayangi orang-orang yang jauh di bawah dia. Kenapa? Karena dia akan membatasi pergaulan dia dengan orang kaya, dengan orang-orang yang jauh di atas levelnya. Karena dia sudah bersyukur dengan kondisinya, Bu. Makanya hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang kurangi bergaul dengan orang-orang yang levelnya jauh di atas kita. Contoh mamanya, ibu orang biasa-biasa saja, tapi berkawan dengan istrinya pejabat.
istri Pak Wali Kota, istri Pak Gubernur, istri anggota dewan, pokoknya orang-orang kaya lah Bu. Nah ibu orang biasa saja, orang susah. Ketika bergaul kepada mereka, otomatis Bu, pandangan ibu pasti akan kemana-mana tuh. Lihat tasnya yang branded, lihat tebel bedaknya, pakaiannya, kendaraannya, pasti kan Bu, ya. Pasti dia akan akhirnya berangan-angan yang enggak tuh. Mau bagus sekali ya, bajunya, ininya, itunya. Ketika dia mandang kepada dirinya merasa kecil. Yang jadi korban di sini siapa Bu? Yang jadi korban suaminya Bu. Pulang Bang, aku tadi ada kumpul di sana tuh. Aku ke sana bawa tas kresek, sana pula tas lain pula katanya. Tolonglah kan itu. Suaminya stres Bu. Suaminya nggak tahu apa-apa. Akhirnya apa, dikompori kan untuk melakukan kejahatan supaya ibu mendapatkan apa yang mereka punya. Ini kan bahaya seperti ini. Akhirnya hilang adab kita kepada manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, adab kepada dunia. Adab kepada dunia. Maksudnya apa? Ketika seseorang kemudian berinteraksi dengan kemewahan, dengan memandang ke yang di bawah itu Bu, akhirnya ibu tidak melampaui batas. Karena bagaimanapun sirru tughyan, kata para ulama, rahasia bejatnya manusia itu karena kekayaan. Betapa banyak orang yang tadinya miskin, bagus-bagus saja, ketika menjadi kaya jadi jahat. Kekayaan itulah yang mendorong orang jadi jahat. Orang pengen kaya akhirnya mencuri, orang pengen kaya akhirnya korupsi, orang pengen kaya akhirnya mengambil hak orang lain secara zalim, dan begitu seterusnya. Dia bisa rela sikut sana sikut sini, yang penting kaya. Akhirnya sudah tidak punya adab dengan dunia. Dan yang lebih daripada itu, adab kepada Allah. Dia akan sulit bersyukur. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat kepadanya, kan dia tidak sadar saja bahwa Allah sudah banyak berikan nikmat kepadanya. Makanya dahulu ada orang yang mengeluh kepada seorang alim namanya Imam Ibn Adham rahimahullahu taala. Jadi dia datang kepada Ibrahim Ibn Adham, "Ya Imam, saya ini sudah berusaha mencari ekonomi, tapi kok tidak kaya-kaya ya, segini aja." Akhirnya Ibrahim Ibn Adham rahimahullah mengatakan begini, "Mau enggak kau copot kedua matamu? Ku beli seharga 1000 dinar." Dia bilang, "Enggak maulah," katanya. "Buat apa 1000 dinar kalau aku tak punya mata?" "Oke. Bagaimana kalau kau iris kedua kupingmu? Ku beli juga 1000 dinar." Dia mengatakan, "Enggak maulah. Daripada aku dapat 1000 dinar tapi kehilangan kupingku, buat apa?" katanya. "Ya sudah, bagaimana kalau kau iris lidahmu? Ku beli 1000 dinar." Dia mengatakan, "Enggak mau ya Imam. Buat apa 1000 dinar aku tak punya lidah?" "Bagaimana kalau kau potong kedua kakimu? Ku beli dengan 1000 dinar." Dia mengatakan, "Enggak mau. Buat apa 1000 dinar aku tak punya kaki?" "Atau otakmu lah, ya, kau cabut dari kepalamu, aku beri 1000 dinar." Dia bilang, "Enggak mau. Buat apa 1000 dinar kalau aku kemudian tak punya otak?" Dan begitu seterusnya. Kata Ibrahim Ibn Adham, "Kamu ini kaya sebenarnya. Coba kalau seandainya kau jual semua anggota badanmu, dari berapa dinar kau dapat?" katanya. Bersyukur. Ya. Makanya kenapa kita orang sehat itu melihat kepada orang sakit bersyukur. Banyak orang sakit itu menghabiskan biaya untuk operasi. Kadang jual tanahnya, kebunnya, rumahnya, nguras ATM-nya, hutang sana sini untuk kesehatannya kan Bu. Jadi kalau orang sehat melihat orang sakit, pasti bersyukur dia. Lah itulah akhirnya dia punya adab, punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur lisan kita masih bisa berzikir, bersyukur kita masih bisa ngaji ke sini. Ada teman-teman tak bisa ngaji, ya. Jadi teruslah memandang ke bawah, jangan pernah memandang ke atas. Karena memandang ke atas itu tidak ada ujungnya.
Mandang pejabat ada lagi yang lebih tinggi jabatannya, ada lagi yang lebih tinggi. Sampai kapan? Ya, terputus nanti leher kita kalau kita melihat ke atas terus itu. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini faedah yang pertama. Kita diajari 3 adab. Adab kepada manusia, adab kepada harta, dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang syukur dan juga sabar. Apa maknanya bersyukur? Bahwa kita masih lebih baik dibandingkan orang lain, dan kita bersabar untuk tidak memandang kepada orang yang ada di atas kita. Dan 2 perkara ini atau sifat syukur dan sabar ini adalah 2 sifat yang paling banyak memasukkan kita ke surga. Pertama, syukur. Kalau kita melihat ke bawah kan kita lebih banyak bersyukur, Bu. Alhamdulillah, saya masih bisa jalan, si anu tak bisa jalan, Bu. Alhamdulillah, saya masih bisa makan, si anu puasa Daud. Itu. Jadi timbul rasa syukurnya. Kemudian bersabar untuk tidak mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan. Bagaimana caranya ingin seperti dia? Bagaimana akhirnya apa? Ditekan hawa nafsunya. Terlatihlah kesabarannya. Luar biasa, Bu. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, man ra'a mubtalan, barang siapa yang melihat orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala, maka dia mengatakan, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Kalau ibu melihat ada orang yang diuji, contoh nih, ibu keluar dari sini habis ngaji, kemudian ibu sampai di jalan besar, ada pula yang tabrakan, brak gitu bapaknya kan, terjatuh, guling, darah di mana-mana, atau mungkin mati seketika. Apa yang ibu katakan? Maka ibu katakan, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Ibu katakan seperti ini, alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan kepadaku dan telah memberikan keutamaan kepadaku dari kebanyakan manusia yang telah Allah uji. Alhamdulillah, yang tabrakan itu bukan saya, itu maksudnya. Yang jatuh itu bukan saya, yang sakit bukan saya, yang terbakar rumahnya bukan saya, yang diangkat berangkasnya maling bukan berangkas saya, dan begitu seterusnya. Kalau ini yang ditanamkan, tenang hidup itu, Bu, nggak akan gerusak-gerusu. Jadi kata Nabi, setiap ibu melihat orang diuji dan kita tidak diuji seperti itu, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Rumah sebelah kebakaran, Bu. Alhamdulillah. Kata kawannya, orang kebakaran kok bilang alhamdulillah? Iya, alhamdulillah bukan rumah saya yang kebakaran. Ya gitu. Jadi maksudnya begitu. Ya. Jangan kemudian ngomong alhamdulillah depan yang punya rumah. Alhamdulillah katanya. Apa enggak stres yang punya rumah kan begitu? Apa maksudmu katanya? Jangan kau yang bakar kan gitu ya. Ya maksudnya di sini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, bukan rumah kita yang kebakaran gitu. Jadi kita dilatih untuk bersyukur dan juga bersabar dari hadis ini. Kemudian juga hadis ini juga mengajarkan kepada kita, Bu, tentang irsyad ila ightibari bi ahwalid dunya wa anna sa'adata laysat malan faqat. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu bukan hanya sekedar di dunia. Harta itu memang penyebab orang bisa bahagia, tapi bukan segala-galanya. Begitu juga
pangkat, jabatan dan kedudukan, iya kita tidak mengingkari. Itu wasilah mendapatkan kebahagiaan, tapi bukan segala-galanya. Banyak yang tidak punya harta lebih bahagia dibandingkan yang punya harta kan, dan itu kenyataan. Banyak orang yang tidak punya jabatan lebih bahagia dibandingkan orang yang punya jabatan akhirnya dikejar-kejar KPK. Banyak, itu kenyataan. Ujung-ujungnya masuk bui juga, stres, dia hidup dalam penjara. Jadi kebahagiaan itu adalah ketenangan hati. Dengan melihat ke bawah tenang hati kita, itulah hakikat kebahagiaan maksudnya. Karena terkadang orang itu hanya disilaukan dengan zahirnya orang saja, dia tidak tahu batinnya. Nampak orang itu rumahnya bagus, pasti senang orang. Belum tentu. Karena kaya itu kaya hati, kata Nabi SAW. Orang kalau hatinya lapang, maka rumah sempit pun jadi lapang. Orang kalau hatinya sempit, sak lapang-lapangnya rumah pun sempit. Contohlah, kalau ibu bertengkar dengan suami, rumah bagus, ya, ini rumah sebagus-bagusnya, seluas-luasnya jadi sempit bu. Akhirnya suami datang pergi. Dia nggak selesa hidup di rumah tuh. Kenapa? Karena ada masalah dengan ibu kan. Sempit tuh. Dia masih suka nongkrong di luar. Kadang-kadang nginep di rumah kawannya dan begitu seterusnya. Karena lapangnya rumah ataupun tidak, itu ditentukan dengan lapangnya hati dan tidak lapangnya hati. Itulah kebahagiaan. Itu maksudnya di sini. Kemudian juga hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang anna min a'zami ma yu'inu ala istish'arin ni'am, bahwa seagung-agungnya perkara yang bisa merasakan betapa banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu dengan cara an-nazar fi haliman huwa aqal halan minka, dengan melihat kondisi orang yang jauh lebih rendah dibandingkan kondisinya, maka itu akan lebih bersyukur lagi bu, untuk bersyukur lagi. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW sampai mengatakan innama tungsaruna wa turzakuna bidu'ai fikum, kalian ditolong dan diberikan rezeki itu karena orang-orang lemah di antara kalian. Jadi kalau ibu melihat ada orang lemah yang jauh di bawah kita itu, di situ nampak syukurnya. Makanya saya katakan tadi, pasti sedikit-sedikit dia akan ngomong alhamdulillah tuh. Alhamdulillah saya bisa lebih baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu memang yang paling besar, kita ini mengungkapkan rasa syukur dengan melihat orang yang di bawah kita ini. Dan juga perlu dipahami bu, bahwa yang namanya manusia itu pasti tidak sama kondisinya. Manusia itu tidak Allah ciptakan sama, baik secara fisiknya, baik akalnya, baik kesehatannya, baik kekayaannya, baik hartanya, baik jabatannya, baik pekerjaannya. Nggak ada yang sama bu. Allah itu sudah bagi-bagi semuanya, dan itu harus diterima, itu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terimalah bahwa pasti ada orang yang jauh lebih baik dari kita. Tak peduli seberapa baiknya kita bekerja, seberapa banyaknya yang kita punya, seberapa kerasnya kita belajar, pasti ada orang di luar sana yang jauh lebih baik dibandingkan kita bu. Maka jangan sampai iri hati. Ingin mengejar sesuatu, kadang-kadang kita tidak tahu diri, ingin terbang tinggi tapi saya pula tak punya. Makanya penting untuk terus melihat ke bawah dalam urusan dunia, dan jangan pernah terus memandang ke atas, karena dia tidak akan mendapatkan ketenangan hati, bahkan hilang qanaah, hilang ridha, dan ujung-ujungnya menolak takdir, dan lebih daripada itu memicu hasad. Ini yang paling bahaya, memicu hasad. Ya. Apa hasad? Ya ma'ruf hasad itu bercita-cita agar dia tidak lebih kaya dibandingkan saya. Itulah hasad. Hasad itu kan munculnya gara-gara melihat ke atas, bukan melihat ke bawah. Kalau orang melihat ke bawah, mau hasad dari mana? Mau dia lebih baik. Ya. Hasad itu muncul karena melihat ke atas, bahwa ada orang yang lebih tinggi dibandingkan dia, muncul hasadnya. Nah, ini yang bahaya. Makanya hadis ini juga mengajarkan kepada kita ilaj, obat. Bagaimana supaya kita ini jangan sampai
ada dalam hati kita ini dengki, hasad dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini juga mendatangkan faedah kepada kita tentang ketenangan hati dan thariqah supaya kita lebih qanaah lagi, lebih zuhud lagi terhadap dunia. Wallahu a'lam. Kita baca sedikit di sini perkataan pengarang. Hadis ini, kata pengarang, menunjukkan bahwa seorang muslim tidak sepantasnya melihat orang yang di atasnya dalam urusan dunia. Jika melakukannya, dia justru akan lelah, menganggap sedikit nikmat Allah dan tidak mensyukurinya. Nah, akhirnya apa? Meremehkan kan, Bu? Kenapalah orang itu kaya, kenapa saya miskin? Kenapa orang itu sehat, kenapa saya sakit terus? Kenapa orang itu jaya, kenapa saya kok nggak pernah jaya? Kenapa? Akhirnya begitu. Akhirnya apa? Seolah-olah nikmat Allah nggak pernah ada pada badan dia kan? Karena ngeluh terus jadinya kan? Nah, ini bahaya. Ya. Kemudian kata beliau, jika dia melihat orang yang lebih dari dirinya dalam hal harta, tempat tinggal, pakaian, penghasilan dan sebagainya, dia akan sering merasakan lelah dan menganggap sedikit nikmat Allah. Oleh karena itulah tidak sepantasnya hal ini dilakukan. Yang sepantasnya baginya adalah melihat orang yang lebih rendah daripadanya dalam hal nikmat, fisik, kesehatan, harta, kedudukan dan yang sebagainya, sehingga dia dapat mengetahui besarnya nikmat Allah kepadanya dan lebih mensyukurinya. Tadi saya sudah jelaskan, kalau orang melihat ke bawah maka dia akan banyak bersyukur. Kenapa? Rupanya nikmat Allah jauh lebih banyak yang diberikan Allah kepadanya dibandingkan orang yang di bawahnya. Jadi menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian kata beliau, tidak ada seorang fakir kecuali pasti ada yang lebih fakir. Tidak ada orang yang sakit kecuali pasti ada orang yang lebih parah sakitnya. Tidak ada orang yang memiliki kedudukan kecuali pasti ada orang yang lebih rendah kedudukannya, dan seterusnya. Dan itu bahan renungan bagi kita. Artinya kalau kita sakit cuman ya mamanya tak punya satu tangan diamputasi, lihat ke yang 4, dan begitu seterusnya. Kemudian kata beliau, ketika melihat orang yang lebih rendah daripadanya, dia akan mengetahui besarnya nikmat Allah yang ada padanya sehingga dia mensyukurinya. Melihat orang yang di bawah ini berlaku dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan agama, seorang muslim sepantasnya melihat orang yang di atasnya. Hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam urusan agama dan meneladani orang-orang yang terbaik, terutama para nabi. Hendaklah dia meneladani mereka serta bersegera dan berlomba-lomba dalam urusan agama. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sabiqu, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan. Janganlah dia melihat pada para pemalas, pada orang-orang jahat. Ya, umpamanya ibu ya suka gibah tapi mungkin seminggu 2 kali, ya. Tapi tetangga tiap hari gibah. Alhamdulillah saya masih 2 hari sekali gibahnya. Enggak boleh, Bu. Ya. Enggak boleh kayak gitu. Ya, ini jangan lihat orang jahat. Kalau bisa jangan gibah sama sekali. Dan juga para pendosa. Ya. Saya mabuk tapi seminggu sekali. Si Anu tuh tiap hari, si mendingan saya katanya. Nah, enggak boleh. Ya, jangan kita nggak boleh seperti itu. Akan tapi hendaklah dia, kata Syekh, melihat orang-orang yang berbuat baik dan berlomba-lomba menuju kebaikan. Dia bersegera menuju sholat, zakat, puasa, mengikuti adab-adab yang diajarkan syariat, menjauhi tempat-tempat yang membuatnya dituduh berbuat buruk, menjauhi perbuatan maksiat dan meneladani orang-orang baik. Wallahu a'lam bishawab. Inilah keterangan sedikit dari pensyarah hadis ini. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa benar izin bertanya? Iya. Ini di luar rumah ya Ustaz? Iya. Ada tetangga punya kontrakan, terus yang menyewa itu baru menempati 15 hari. Qadarullah ada keperluan lain, jadi dia keluar dari kontrakan itu. Pertanyaan saya, yang menyewa ini sudah bayar full. Jadi pertanyaan saya, bagaimana uang yang sudah dibayar full itu, apa itu haknya yang menyewa atau yang punya sewa? Ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa dalam setiap muamalah, baik jual beli, sewa menyewa dan begitu seterusnya, itu dibangun di atas syarat. Kata Nabi SAW, al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu harus berdasarkan syarat-syarat ketentuan. Berarti itu dikembalikan kepada syarat pertama ibu menyewakan rumah. Bu ya, ibu memberikan syarat kepada yang menyewa di awal dan harus tercatat, tahu. Pokoknya saya punya rumah, ini saya sewakan 1 bulan 1,5. Kalau seandainya kamu baru 3 minggu keluar, maka uang kamu yang 1,5 tidak bisa ditarik. Deal or no deal? Deal katanya. Berarti tidak bisa ditarik, Bu. Kenapa? Karena disesuaikan dengan syarat. Ya, itulah makanya pentingnya itulah. Dalam setiap muamalah itu ibu harus terikat dengan syarat, ikat dengan syarat. Jadi itu yang harus dipahami, bahwa seorang muslim itu di atas syarat-syarat yang harus disyaratkan di permulaan akad jual beli, sewa menyewa dan yang semacamnya. Harus jelas syaratnya, supaya menghindari ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi sekarang ibu tidak melakukan syarat, maka lihat umumnya orang. Umumnya orang-orang menyewakan seperti apa, Bu? Kalau umumnya orang yang menyewakan ya nggak dibalikin, ya sudah, berarti melihat urf, kebiasaan. Karena al-adatul muhakkamah, terkadang kebiasaan itu bisa menjadikan hukum. Tapi kalau adatnya ya, kalau 2 minggu ya dibalikin ya, karena kebaikan ibu ya tidak apa-apa. Itu ibu bersedekah namanya kepada orang itu. Kalau ibu dia cuma 2 minggu, sementara dia sudah bayar 1,5 juta, ya demi menolong dia sedekah karena nampak dia orang susah, ya udahlah kasihan, ibu balikin 750, membanyakan separuh saja, ya itu tidak apa-apa. Maka lihat kepada 3 kondisi tadi. Wallahu a'lam. Wa ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, ada hadis ketika kita sudah memasuki puasa atau kita puasa di akhir mau bulan Ramadan, itu katanya ada hadisnya makruh atau haram. Tolong penjelasannya Ustaz. Yang dimana yang makruh yang termasuk haramnya itu? Ya, ada hadis Nabi SAW. Alhamdulillah, ada hadis yang mengatakan, man shoma yauman yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Maksudnya Nabi SAW. Maksudnya hari yang dilakukan itu 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan, menjelang 1 Ramadan. 1-2 hari menjelang. Karena apa? Dikhawatirkan ketika kita puasa sunnah ternyata masuk ke wajib. Itu aja. Tetapi hadis ini bukan dibawa kepada saklek, gitu, tidak. Dibolehkan puasa-puasa walaupun sampai kepada 1 atau 2 hari sebelum
Ramadan pertama kalau dalam rangka qadha. Qadha itu ibu punya utang, puasa tahun kemarin dibayar di bulan Sya'ban sekarang. Qadarullah pula gitu, umpamanya ibu lupa baru terbayar, udah yang diragukan, maka nggak apa-apa. Atau ibu yang terbiasa puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, memang ibu udah pernah meninggalkan bertahun-tahun. Qadarullah pula kemudian pas di 1 atau 2 hari sebelum Ramadan di hari Kamis, dan ibu tidak pernah dari dulu meninggalkan puasa Senin Kamis, maka boleh. Ya, jadi yang tidak boleh puasa di hari yang didahulukan itu kalau bukan membayar qadha atau orang ini tidak pernah puasa kok ujug-ujug puasa gitu loh. Nah, itu yang dilarang. Wallahu a'lam. Iya. Kalau nggak ada, ini dah 938. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya karena saya penasaran. Begini Ustaz, menurut hadis Bukhari tentang Syahidul Istighfar Ustaz, dikatakan bahwasanya ketika kita mengucapkannya di pagi atau sebelum petang hari, bahwa kita meninggal pada hari itu masuk surga gitu kan Ustaz? Iya. Jadi dalam hati saya begini, enak kali saya sholat 5 waktu, kok gampang kali masuk surga? Apa bisa saya mengamalkan seperti itu terus Ustaz? Dijamin masuk surga langsung Ustaz? Gimana Ustaz? Iya, salah. Saya mudah gitu Ustaz, gimana? Iya paham maksud ibu, ngapain saya sholat bagus saya baca istighfarnya tiap hari gitu kan. Iya bu, sholat itu bagian daripada istighfar. Apa sih makna istighfar itu? Istighfar itu maknanya, ya Allah tutuplah aibku dari manusia, cukuplah engkau yang tahu. Ya Allah jangan kau azab aku dengan dosa-dosaku yang kulakukan di dunia. Itu makna istighfar. Jadi makna istighfar itu dua. Satu, meminta supaya aib kita ditutup dari mata manusia. Sebab kalau dibongkar itu sak mulia-mulianya orang di mata manusia bisa jatuh. Kalau sudah mau membongkar aib orang itu sebentar aja orang itu jatuh. Yang kedua, makna istighfar itu kita memohon kepada Allah ampunan supaya dosa-dosa kita yang kita lakukan di dunia itu tidak diadab di akhirat. Lain makna istighfar, lain makna tobat. Kalau tobat itu artinya perbuatan, meninggalkan. Kalau istighfar itu artinya i'lan, bahwa lisan kita memohon kepada Allah dua perkara tadi. Dan istighfar dengan taubat tidak bisa dipisahkan, karena istighfar itu amal lisan, taubat itu amal badan. Lah ibu istighfar tapi tidak sholat, berarti ibu belum taubat namanya, baru hanya sekedar istighfar saja. Makanya kenapa Allah selalu mengiringkan kalimat istighfar dengan taubat itu dalam satu redaksi dalam Quran itu. Ya, istaghfiru tsumma tubu, beristighfarlah kemudian taubat, karena istighfar itu kan amal lisan, meminta kepada Allah. Taubat itu amal badan. Jadi kalau ibu baru baca sayyidul istighfar itu baru lisan aja bu, tapi perbuatan belum. Lah ketika ibu meninggalkan salat hanya semata-mata menyandarkan kepada lisan, maka belum sempurna taubatnya. Jadi taubat itu disertakan dengan amal lisan istighfar dan amal badan dalam bentuk bertaubat, meninggalkan maksiat dan berjanji untuk tidak mengulang dan mengiringi dosanya dengan kebaikan supaya kebaikan itu menghapuskannya. Wallahu a'lam. Ya kalau pemahamannya seperti ibu gitu ya enak, nggak usah sholat. Ibu istighfar aja hari-hari kan. Enak kali kan gitu. Nggak apa-apa ibu maksiat, gibain orang tiap hari. Yang penting kan istighfar. Gitu. Nanti maksiat boleh semua bu jadinya kan. Wallahu a'lam. Ya cukup kan, masih ada kajian di tempat lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka